Shalom dan damai di hati. Teman-teman pemuda, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Saudara Marcel Menayan. Untuk itu, dalam persiapan kita nyanyikan Allah hadir bagi kita. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah Komisi Pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan, khususnya tingkat rayon Agape, Sebaot dan rayon Exodus. Walau saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, atau dimanapun kita berada saat ini, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya atas perkenanan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini Tuhan, di mana kami masih harus beribadah di rumah ataupun di mana kami berada saat ini, kiranya Tuhan tetap menyertai persekutuan ibadah kami dan kiranya boleh berjalan dengan baik. Dan buat hamba-Mu yang boleh Engkau utus saat ini Tuhan, pakai hamba bukanlah manusia yang sempurna, hamba punya keterbatasan dan kekurangan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas hati dan pikiran hamba, agar kiranya firman-Mu boleh tersampaikan, boleh dimengerti dan dipahami bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa pelanggaran yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, dan kiranya ibadah kami saat ini boleh terjadi hanya dalam tuntunan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman pemuda, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru. Jadi sekali lagi, Kitab Perjanjian Baru yang diambil dalam Kitab 1 Korintus 16. Jadi sekali lagi, surat Paulus di Jemaat Korintus dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 9, dan pembacaan kita saat ini diberikan dua judul perikop, yaitu Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem dan Rencana Paulus. Saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu.
Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bersyukur dengan situasi dan kondisi saat ini yang telah kita tahu bersama, sebuah virus yang sementara mewabah di seluruh dunia dan membuat sebagian orang sementara merasakan sebuah situasi dan kondisi yang sulit. Kesulitan ekonomi, banyak kita yang harus kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan, pemotongan gaji, pendapatan usaha yang semakin berkurang, dan ada yang sampai harus menutup usahanya karena bangkrut. Belum juga kita yang masih dalam pendidikan, yang belum bisa belajar seperti biasa, karena harus belajar di rumah yang seringkali mempunyai banyak sekali kendala. Sebagian dari kita tahu bahwa kita sementara berada pada suatu masa atau situasi yang sangat sulit. Kita tahu ada bahaya di luar sana, di mana saat ini iman kita benar-benar sedang diuji. Apakah kita percaya Tuhan akan menolong kita, atau apakah kita percaya bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja untuk menolong kita? Dan sepatutnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat saya dan saudara, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa menjadi hamba Tuhan itu tidaklah mudah. Kita tahu bersama banyak dari kita yang sering menolak keterpanggilan Tuhan untuk melayani karena merasa tidak mampu atau kita penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Contoh, menjadi pelayan di komisi pemuda ataupun di tingkat rayon. Dan jangankan itu, seringkali kita menolak untuk membawakan firman atau
sekedar ditunjuk untuk berdoa. Jadi untuk sebagian orang melayani itu menjadi sulit karena langsung berpikir bahwa diri kita tidaklah mampu. Itu sama saja dengan meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita yang sudah memanggil dan memilih kita. Maka dari itu kita harus lebih banyak belajar dari Rasul Paulus. Memang tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, yang paling penting itu kita harus bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, sebagai seorang hamba Tuhan, yang paling penting itu kita harus bertanggung jawab. Dalam hal ini Paulus memberi contoh seorang hamba yang mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai katakanlah seorang manajer dan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, Paulus banyak mengajar tentang Yesus. Dan salah satu pelayanan Paulus adalah pengumpulan uang-uang persembahan bagi orang-orang kudus dan jemaat-jemaat miskin di Yerusalem. Integritas Paulus terlihat dari cara dia menangani uang jemaat. Ia memang tidak terlibat langsung, namun ia mengirim utusan yang kelayakannya ditentukan oleh jemaat setempat. Jadi tidak ada celah bagi siapapun untuk menuduh Paulus memanipulasi uang tersebut. Yang kita tahu bersama bahwa suatu hal yang bercerita tentang uang itu adalah hal-hal yang paling sensitif dalam sebuah organisasi. Di sini Paulus memberikan saran kepada jemaat untuk penata layanan persembahan itu. Di ayat 2 dikatakan, persembahan tersebut diberikan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi di sini kita lihat bahwa seluruh jemaat harus datang pada setiap pertemuan ibadah dan memberikan persembahannya. Paulus mengingatkan bahwa mereka telah menerima berkat Tuhan, maka seharusnya mereka pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi berkat bagi orang lain setelah kita sadar telah menerima berkat dari Tuhan? Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian itu harus berdasarkan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Orang menerima banyak diharapkan memberi banyak. Orang yang memiliki sedikit tidak menjadikannya alasan untuk tidak memberi. Jadi sesuai dengan pembacaan kita saat ini, orang menerima banyak diharapkan memberi banyak. Orang yang memiliki sedikit tidak menjadikannya alasan untuk tidak memberi. Jadi sekali lagi, pada pembacaan ini dikatakan bahwa memberi sesuai dengan kemampuan adalah penting agar tidak ada yang memberi dengan terpaksa. Di sini juga Paulus menuntut keteraturan, yaitu dalam jemaat-jemaat menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah dulu, agar jangan nanti Paulus mau datang baru orang kumpul untuk persembahan. Jadi persembahan harus dipersiapkan sebelum kedatangan Paulus. Di ayat 5 Paulus mengatakan kerinduan untuk mengunjungi jemaat. Dan di ayat 6 dan 7 Paulus tidak ingin hanya sekedar berjumpa, tapi ingin tinggal agak lama sehingga ia dapat melayani dan menolong orang-orang bagi Kristus. Salah satu bentuknya ialah mendorong mereka terlibat dalam pelayanan persembahan itu atau untuk berbagi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan firman Tuhan kita saat ini adalah milik kita adalah anugerah Allah. Maka berbagi dengan yang membutuhkan adalah berbagi berkat anugerah Allah. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita teladani pelayanan Paulus. Dalam semangat kita untuk melayani, dalam cara kita memberi diri dalam pelayanan. Kita bersyukur bahwa dalam kondisi saat ini, dalam keterbatasan kita untuk beribadah, ada teman-teman kita yang terpanggil dalam pelayanan yang luar biasa ini. Dalam hal ini teman-teman Komisi
pemuda, bahkan teman-teman multimedia pages yang terpanggil untuk mempersiapkan ibadah ini mulai dari proses perekaman sampai pengeditan video. Ataupun setiap kita yang telah mengambil bagian dalam setiap perekaman video, setiap pemimpin ibadah, singers, atau pengantar ibadah, tetap semangat teman-teman. Karena kita tahu dalam Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Dan juga selalu diingatkan, tetap jaga kesehatan, ikuti setiap protokol yang sudah dianjurkan, dan satu hal yang penting, jangan pernah lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus yang kiranya akan selalu memberkati kita dimanapun kita beribadah saat ini. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dan mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya atas kuasa dan perkenanan-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas berkat kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami bersyukur Bapa karena kami masih boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami masih boleh dikaruniakan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang boleh menjadi anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemi Immanuel Sendangan, khususnya di tingkat rayon, sudah boleh mengadakan ibadah. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ataupun di tempat dimanapun kami berada, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan tadi. Kiranya firman itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menuntun perjalanan kehidupan kami. Kiranya firman itu boleh memberkati setiap pribadi-pribadi kami untuk lebih kuat dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa senantiasa selalu untuk Komisi Pelayanan Pemuda, khususnya yang berada di tingkat rayon. Engkau berkati setiap tugas kerja dari Penatua, bahkan dari komisi yang ada, ataupun di setiap ketua-ketua rayon beserta dengan seluruh komisi yang ada, diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah semangat melayani tetap ada dalam pelayanan kami. Berkati segala tugas, rencana, aktivitas. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita dalam melayani Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan buat tim multimedia pages yang sudah boleh mengambil bagian dalam perekaman video, ataupun bagi mereka yang mempersiapkan video ini, kiranya diberkati oleh Tuhan sehingga mereka boleh terus diberi sehat kuat, semangat, dijaga dan dilindungi terus oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan kami saat ini, walaupun di tengah keterbatasan dan kekurangan yang sementara kami alami saat ini akibat wabah virus corona yang saat ini sementara melanda dunia, kami percaya ada kuasa Tuhan bekerja atas setiap kejadian yang telah terjadi. Kami percaya rencana Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap kondisi ataupun situasi yang sementara kami alami. Terima kasih Tuhan, jaga lindungilah terus kami dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami setiap hari. Karena kami tahu jikalau sampai saat ini kami masih dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala rancangan kecelakaan, sakit penyakit, ataupun dari wabah virus corona ini, itu karena berkat anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan lindungi terus kami, lindungi keluarga kami, lindungi orang-orang yang kami sayangi, dijauhkanlah kiranya dari segala rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan.
Berkati setiap pribadi kami yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan, kiranya diberkati oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, harapan dan kerinduan kami. Dan kiranya saat ini kami meminta, memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah boleh mengambil bagian dalam peribadatan saat ini, pengantar ibadah, pemain musik ataupun singers, diberkatilah terus mereka dalam pelayanan mereka. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, dan kami akan tutup doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda, menutup ibadah kita saat ini, mari kita angkat pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siang ribamu di atas kesakitan. Kata-kata bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siang ribamu di atas kesakitan. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih kepada kadim kita pada malam hari ini, Saudara Marcel Menayang, dan kepada keyboardis dan singers yang telah bersedia untuk melayani dalam video ibadah Rayon kita pada saat ini. Dan terima kasih pula kepada Multimedia Pages yang sudah melaksanakan perekaman, dan kepada teman-teman pemuda yang berada di rumah yang telah beribadah bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.